Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem bus. Di mana pembahasan yang berkaitan dengan sistem bus ini nanti diantaranya terkait dengan interkoneksi perangkat, interkoneksi sistem bus, data bus, address bus, kemudian control bus, interkoneksi CPU, interkoneksi memori, dan interkoneksi modul I/O. Nah, kita mencoba melihat terlebih dahulu yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat. Yang mana interkoneksi perangkat ini yang dimaksudkan adalah seperti antara PC to PC. Ini adalah terkait dengan sebuah koneksi atau hubungan. Kemudian dari PC to device, dari perangkat PC ke peralatan lain. Ini sistem device yang periferal ataupun perangkat-perangkat yang dibuat oleh industri yang mau dihubungkan dengan sebuah perangkat komputer. Kemudian juga bisa terinterkoneksi antara PC to microcontroller. Nah, ini itu adalah sistem interkoneksi. Lalu ada microprocessor to microcontroller. Lalu microprocessor to I/O, microcontroller to I/O, microprocessor to memory, dan microcontroller to microcontroller juga. Nah, ini adalah yang dimaksudkan dengan interkoneksi, ya, saling berhubungan, ya, untuk melakukan proses komunikasi sehingga keduanya bisa mengendalikan dan bisa dilakukan proses-proses yang diinginkan oleh para pembuat perangkat yang digerakkan secara komputerisasi. Nah, untuk melakukan interkoneksi, maka di situ kita perlu melihat terlebih dahulu apa itu yang terkait dengan interkoneksi sistem bus. Nah, seperti kita ketahui bahwa komputer terdiri dari komponen-komponen dasar. Ya, kemarin sudah kita bahas, intinya diantaranya adalah ada CPU, ada memori, dan ada I/O. Yang mana ketiganya, CPU, memori, dan I/O saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, sistem bus ini adalah penghubungnya, ya, bagi keseluruhan komponen. Jadi CPU, memori, dan I/O itu nanti akan saling berkomunikasi melalui yang namanya sistem bus. Data atau program yang tersimpan di dalam memori ini akan dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU ini melalui yang namanya sistem bus. Yang mana hasil eksekusinya nanti dapat dilihat melalui monitor juga. Nah, ini pun perlu yang namanya sistem bus. Sehingga ketiga komponen CPU, memori, dan I/O ini saling interkoneksi, ya, saling berhubung. Nah, untuk itulah dibutuhkan yang namanya sistem bus. Nah, sebagai gambaran atau ilustrasi, ya, bahwa di sini ada sebuah diagram perangkat komputer yang terdiri dari bagian CPU, ya, lalu ada bagian memori, dan bagian input dan outputnya. Nah, ketiga bagian ini tadi, ya, itu akan bisa interkoneksi, ya, saling berhubungan, ya, saling berkomunikasi, membutuhkan yang namanya sistem bus.
Yang mana sistem bus itu sendiri terdiri dari yang namanya control bus, ya, kemudian address bus, dan data bus. Ini merupakan jalur yang dipakai untuk melakukan interkoneksi antar bagian dari CPU, memori, maupun input dan outputnya. Nah, kalau kita lihat diagramnya lebih lanjut, maka yang dinamakan sistem bus ini adalah yang berwarna kuning, ya, blok yang berwarna kuning. Nah, ini merupakan sistem bus yang nantinya saling menghubungkan antar bagian CPU, memori maupun input output. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama ini adalah CPU-nya. Ya. Nah, CPU ini nanti akan dihubungkan dengan sistem bus. Ya. Ini istilahnya ada front side, ya, sisi depan. Nah, ini nanti biasanya akan berfungsi untuk komunikasi dengan memori. Nah, ini sistem memori. Ya, di sini dipasang berbagai macam memori yang jenisnya adalah RAM. Ya. Nah, RAM ini adalah random access memory yang dipakai untuk penampung data sementara. Nah, ini yang dari sisi front side, ya, bagian depan, sedangkan di sini adalah back side. Ya. Nah, di sini adalah case, ya, case level 2-nya. Ini sebagai pengendalinya atau istilahnya adalah controllernya, ya, memory controller yang berfungsi untuk mengatur, menata lokasi-lokasi memori mana yang akan dipakai untuk menyimpan maupun untuk dibaca. Nah, di sini dikendalikan untuk bagian output. Ya. Nah, outputnya di sini menggunakan graphic card. Nah, ini biasanya untuk monitornya. Ya, ini juga melalui yang namanya sistem bus juga. Ya, ini. Nah, untuk perangkat I/O maka dialirkan lewat jembatan bus, ya, bus bright ini. Nah, maka ada beberapa jenis yang dinamakan sebagai PCI bus, ya, dan ada yang jenisnya adalah ISA device. Ini adalah masing-masing jenis perangkat yang akan dipakai untuk komunikasi dengan perangkat periferalnya menggunakan metode ISA atau menggunakan metode PCI. Jadi jenis-jenis perangkatnya device PCI atau ISA. Sehingga kalau kita cermati di sini, sistem bus ini menjadi jalur untuk transportasi data. Ya, transportasi data. Nah, sekarang kalau kita lihat terkait dengan interkoneksi CPU-nya. Ya, ini. Kita ketahui bahwa CPU di sini berfungsi sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data. Ya, jadi CPU ini adalah dipakai untuk mengolah instruksi-instruksi, ya, atau istilahnya di sini adalah rutin program yang diberikan kepadanya. Jadi semua instruksi, ya, yang sudah berada di RAM, ya, itu nanti akan diolah, ya, dieksekusi sesuai dengan instruksi perintah-perintahnya. Nah, CPU sendiri bertugas mengendalikan seluruh sistem komputer. Nah, jadi sebuah perangkat komputer ini pengendalinya adalah CPU-nya. Nah, ini. Nah, tentunya punya konsekuensi. Ya. Dia memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Nah, ini. Jadi CPU itu nanti akan punya koneksi. Jadi CPU akan selalu berhubungan dengan memori, dengan I/O. Nah, disinilah
yang dinamakan sebagai proses yang dilakukan oleh CPU. Jadi CPU di sini adalah menerima masukan, ya, sebuah instruksi atau sebuah perintah. Nah, ini bagian sisi inputnya. Ya. Nah, instruksi ini untuk melakukan kegiatan apa? Ya, ini adalah perintahnya. Apakah membaca, ataukah mengolah, atau mengeksekusi, dan seterusnya. Nah, di sini adalah proses yang diberikan kepada CPU. Apabila perintahnya perlu data, maka data nanti akan masuk lewat sini. Nah, bagian bawah ini adalah interrupt sinyal atau sinyal interupsi untuk menyela, ya, untuk menyela. Jadi, sebuah perangkat komputer yang saat itu sedang beraktivitas menjalankan sebuah instruksi, ya, itu bisa saja dihentikan sementara dengan sinyal interupsi. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Nah, masalah nanti model instruksinya seperti apa, nah itu nanti menyesuaikan dengan level, ya, hierarki dari tingkat interupsi. Nah, kemudian setelah diproses, setelah diolah oleh sebuah perangkat CPU berdasarkan instruksi yang diberikan, maka hasilnya itu nanti akan dikirimkan. Nah, dikirimkan kemana ini? Ya. Nah, pengiriman ini berdasarkan alamat. Ya, berdasarkan alamat. Nah, alamat itu apakah di perangkat peripheral yang ya, ini kontrol sinyalnya untuk pemberitahuan, ya, untuk pemberitahuan, ya, bahwa kita akan atau CPU akan mengirimkan sebuah informasi atau data. Apabila sudah siap, maka data akan dikirim. Nah, ini adalah interkoneksi yang dilakukan perangkat yang namanya CPU. Nah, untuk interkoneksi yang ada di memori, ya, maka sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa memori itu terdiri dari n word. Ya, n ini maksudnya adalah jumlah word-nya, ya, hitungan bilangan. Ya, berarti apakah ada 10 atau 16, ya, 8 dan seterusnya. Sedangkan word ini perlu diketahui, ini kumpulan byte, ya, n word. Ya. Word ini adalah sekumpulan byte. Jadi satuan terkecilnya kan, kalau kemarin kita lihat sebuah karakter itu byte, BYTE. Ya. Nah, byte terdiri dari bit. Sekumpulan byte, ya, itu dinamakan. Nah, memori di sini mengenalinya dengan istilah word. Nah, panjangnya, ya, masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Ya. Jadi dalam satu deretan n word, ya, itu nanti akan diberi kode. Ya. Word 0, word 1, word 2, dan seterusnya. Ini adalah untuk proses apabila nanti dilakukan sebuah pengolahan, sehingga dia harus berurutan data mana yang harus diproses terlebih dahulu. Nah, word sendiri dapat dibaca maupun ditulis pada memori, ya, tentunya dengan sinyal kontrol yang namanya read dan write. Read berfungsi untuk membaca data yang ada di memori, sedangkan write di sini adalah perintah menyimpan data ke dalam memori. Ya, lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Makanya dibutuhkan yang namanya alamat untuk memilih data mana yang akan dibaca atau data ini akan disimpan di mana. Nah, disitulah makanya
ada yang namanya address atau alamat. Nah, ini supaya nanti bisa diketahui. Nah, sebagai ilustrasi, ya, prinsip kerja sebuah memori, bahwa di dalam sebuah memori ini tadi terdiri dari n word. Ya, n word. Diingat, word ini sekumpulan byte, ya, sekumpulan byte. Nah, memori ini menampungnya sesuai dengan sekumpulan, ya, yang diistilahkan dengan word. Di mana word itu tadi sudah diberi kode unik mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Ya, ini. Nah, ini adalah memori. Nah, bekerjanya memori itu berdasarkan instruksi ini. Nah, ada 2 instruksi. Yang satu read, yang satunya write. Read berfungsi untuk membaca data. Jadi instruksi read ini adalah membaca data yang ada di memori. Sedangkan sinyal write atau instruksi write ini digunakan untuk mencari, ya, alamat untuk menyimpan data. Ya, jadi kalau write itu perintah menyimpan data ke memori, sedangkan read itu adalah membaca data yang ada di memori untuk dikirim keluar. Ya, ini. Sehingga di sini ada data, ya, jalur data input, ini ada jalur data output. Jalur data output ini apabila perintah instruksinya read. Ya, jadi kalau ada perintah read, maka ini yang berfungsi. Kalau ada instruksi write, berarti yang berfungsi. Karena data akan dimasukkan. Sedangkan sinyal address ini untuk menunjuk lokasinya. Ya. Sinyal read pasti ada address. Sinyal write diikuti juga address. Ya. Kalau membaca yang di mana posisinya alamatnya. Nah, atau ingin merekam atau menyimpan data. Nah, ini data mau disimpan di mana? Nah, ini. Jadi kalau write, sinyal write, address, data. Sedangkan kalau read, sinyal read, address, datanya yang di sini. Nah, itu adalah interkoneksi yang memori. Untuk yang modul I/O, ya, input output, maka kita lihat bahwa operasi modul I/O yaitu pertukaran data. Ya. I/O di sini adalah terkait dengan pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Ya, jadi modul I/O ini adalah yang kategorinya kemarin peripheral. Ya. Nah, modul I/O dipandang sebagai memori juga. Ya, secara prinsip, ya, yang namanya I/O itu juga dianggap sebagai memori. Anggapannya, meskipun dia tidak menyimpan, ya, bisa jadi mungkin hanya diperlihatkan. Nah, oke, modul I/O, ya, modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat peripheral, ya, modul. Dan modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Nah, jadi modul I/O ini bisa memberikan interupsi kepada CPU. Ya, contohnya kemarin yang paling simpel sederhana. Ya, printer proses mencetak, kemudian kertas habis, misalnya. Sementara proses pencetakan sebetulnya belum selesai. Nah, di sini printer akan mengirimkan sinyal pemberitahuan, ya, kepada modul I/O bahwa kertasnya habis.
Nah, modul I/O ini nantinya yang berfungsi untuk mengirimkan atau bertugas untuk mengirimkan sinyal interrupt-nya ke CPU agar pengiriman data ditunda sementara sampai nanti kertas dipasang kembali, kemudian nanti sudah diberikan pemberitahuan. Ya, nah, ini adalah ilustrasi yang berkaitan dengan bagian I/O modul ya, atau port ya. Nah, dalam sebuah port secara prinsip hampir mirip dengan yang namanya memori. Jadi ada read dan write ya. Kemudian ada alamat, ada address, kemudian ada internal dan eksternal ya. Internal ini berarti dari CPU, kalau eksternal ini berarti dari perangkat di luar CPU. Tapi sama-sama ini bagian data. Hanya dibedakan karena ini adalah yang dari CPU, kalau ini dari perangkat yang lain. Kemudian bagian outputnya juga sama. Ya, ini juga ada internal data dan eksternal data. Lalu di sini sinyal interrupt. Ya, ini adalah sinyal interupsi. Tadi kalau di dalam CPU, ya pada rangkaian CPU, interrupt-nya pada bagian masukan. Ya, interrupt-nya bagian inputnya. Kalau di dalam modul I/O, interupsinya adalah bagian yang keluarannya. Sehingga modul I/O bisa mengirimkan sinyal interupsi apabila ada sesuatu yang memang perlu segera diberitahukan kepada CPU. Ya, ini. Itu adalah yang interkoneksi modul I/O. Nah, sekarang kita lihat sistem busnya sendiri. Jadi, yang namanya bus adalah saluran atau jalur komunikasi yang menghubungkan dua peralatan atau lebih. Ya. Jadi istilahnya penamaannya adalah bus. Yang mana bus itu ya saluran atau jalur komunikasi. Bus sebagai media transmisi, ya, ini dapat digunakan bersamaan. Ya. Jadi berbagai macam peralatan modul I/O, ya, monitor, mouse, hard disk, ya, mungkin flash disk dan lain sebagainya. Ini nanti akan memanfaatkan jalur bus yang sama. Ya, memanfaatkan jalur bus yang sama. Untuk itu diperlukan pengaturan agar tidak terjadi tabrakan atau kerusakan data. Ya, tidak hampir mirip kalau Anda lihat sebuah jalan ya, agar terjadi arus yang baik ya, tidak terjadi tabrakan ya harus dibuat dua jalur. Nah, ini. Atau bahkan supaya lebih aman lagi dibuat satu arah, satu jalur. Ya, ini. Nah, apabila ada sesuatu ya harus dikontrol, dikendalikan. Nah, ini. Ya. Jadi bus ini merupakan jalurnya atau jalannya, ya, jalannya data, kemudian kontrol maupun alamat. Nah, ini sebagai jalurnya. Nah, bus sendiri, ya, jalur itu sendiri beroperasi pada kecepatan dan lebar yang berbeda. Ya. Kenapa? Ya karena masing-masing piranti, masing-masing peralatan itu mempunyai kecepatan yang berbeda. Ya, nah, oleh karena itu harus diatur, ya, harus dikendalikan agar tidak terjadi overlap, ya, atau istilahnya malah bottleneck. Ya, data yang dikirimkan terlalu cepat, tetapi tidak mampu diproses. Nah, ini jadi
tersendat. Ini bottleneck, yang ngirim terlalu banyak tetapi yang bisa diproses sedikit, akhirnya menumpuk. Atau sebaliknya, di sini bisa memproses cepat tapi pengirimannya lambat, sehingga kerjanya tidak efektif. Nah, makanya di situ ada pengaturan. Nah, pada perangkat PC, sebelumnya ini mempunyai yang namanya bus, kecepatannya adalah 4,77 MHz. MHz. Ini adalah ukuran frekuensi. Jadi kalau kita lihat satuan Hertz ini adalah frekuensi. 1 Hertz ini sesuai dengan frekuensi adalah bisa 50 kali atau 60 kali dalam 1 detik. Jadi Hertz itu adalah sebuah periode. Satu sinyal, satu periode. Nah, Hertz itu sendiri, jumlahnya, siklusnya satu periode dalam 1 detik itu bisa 50 atau bisa 60, tergantung dari frekuensi jala-jala listrik. Kalau jala-jala listriknya di Indonesia 50 Hz, berarti dalam 1 detik bisa menghasilkan 50 periode atau 50 kali. Ini adalah untuk 1 Hz. Nah, kita tahu ini jumlahnya adalah 4,77 mega. Nah, mega itu kan berarti juta. Berarti ada sekitar, kalau dibulatkan menjadi 5 misalkan, ini 5 juta. 5 juta kali. 5 juta kali dalam 1 detik. 5 juta kali dalam 1 detik. Nah, di sini tentunya terkait dengan ketentuan yang ada tadi. Jadi kecepatan itulah yang akhirnya nanti sebuah perangkat komputer seolah-olah dengan cepatnya, karena dia bisa menjalankan instruksi atau perintah dengan sejumlah instruksi yang jumlahnya juta dalam 1 detik. Nah, kemudian lebar bit atau lebar byte-nya kemarin standarnya 8 bit. Nah, di sini dikenal dengan bus ISA. Jadi bus ISA itu adalah industri standar arsitektur. Ini adalah asosiasi. Kemudian ditingkatkan lagi, penemuan awalnya hanya 8 bit, kemudian ditingkatkan menjadi lebarnya mampu sampai 16 bit. Berarti kalau yang pertama tadi hanya 1 karakter, lebarnya hanya bisa menampung 1 karakter. Nah, sekarang bisa menampung 2 karakter sekaligus karena dilebarkan. 8 yang pertama, nah sekarang keluar 8. Berarti bisa 2 karakter pada saat yang bersama. Dan kecepatannya pun juga ditingkatkan 2 kali. Ini. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, ini sudah mulai mengenal dengan istilah 32 bit dan 64 bit. Seperti yang sekarang kita jumpai di beberapa perangkat komputer kita atau di laptop kita. Pada saat kita mau menginstalasi sebuah program aplikasi, sering ditanya, ini mau diinstal di perangkat komputer dengan standar 32 bit atau yang 64 bit. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan 32 bit maupun yang 64 bit itu adalah busnya, jalurnya. Jalur yang disediakan untuk berkomunikasi itu tadi, untuk mentransmisikan, untuk mengirimkan data. Tentunya antara 32 dengan 64 lebih cepat yang 64.
Karena apa? Karena jumlahnya menjadi lebih banyak. Kalau 32 bit ini dibagi 8, ya ini bisa 4 byte atau 4 karakter dalam satu waktu, dalam satu saat. Sedangkan yang 64 bit 2 kalinya, ini bisa 8 karakter. Berarti unjuk kerjanya semakin cepat. Ya ini. Nah, makanya di sini ada penawaran saat Anda menginstalasi aplikasi mau 32 bit atau 64 bit. Tentunya ini disesuaikan dengan perangkat komputer yang kita pakai. Kalau perangkat komputer yang kita pakai itu sudah menerapkan 64, Anda pakai ini tidak apa-apa. Kalau saya pasang yang 32 gimana? Ya boleh, tidak apa-apa. Ya, jadi komputer yang sudah sampai pada standar 64 bit, dia tetap mampu menerima data yang formatnya 32. Hanya kalau kita punya perangkat yang hanya mampu 32 bit, ya jangan pakai yang 64. Nggak akan bisa jalan. Nah, sekarang kita lihat dari fungsinya. Nah, fungsi bus sendiri dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama tadi data bus, address bus, control bus. Ya, ini terpisah. Ya, data bus itu sebagai jalurnya data. Ya, data-data yang akan diproses, yang akan diolah, ini melalui jalur tersendiri yang namanya data bus. Sedangkan address bus ini adalah jalur alamat. Alamat ini ya bisa menunjuk pada alamat pirantinya atau perangkatnya. Ya, data ini mau dikirim ke perangkat apa? Monitor, ya, atau ke hard disk, atau ke flash disk, ya. Nah, di sini harus disebutkan. Atau misalkan masuk ke memori, ya, alamatnya di mana. Nah, ini khusus untuk penunjukan alamat, ya, jalur alamat. Sedangkan control bus di sini adalah pengendalinya, instruksi. Ya, jadi ketiga jalur ini punya fungsi masing-masing. Kita lihat dari data bus. Ya. Jadi data bus di sini berfungsi untuk mentransfer datanya. Jadi khusus spesifik data bus itu hanya untuk membawa data, ya, dari dan ke perangkat atau peripheral, ya, dari hard disk ke komputer atau CPU ke hard disk juga. Nah, itu data yang disimpan, data yang diolah, nah itulah jalurnya lewat data bus. Seperti tadi jalurnya dikenal dari 8, 16, 32 sampai dengan 64. Ya, bahkan bisa jadi lebih. Ya. Nah, tipenya adalah paralel. Kenapa memilih yang paralel? Karena jaraknya pendek. Ya. Jadi yang namanya sistem bus yang ada di perangkat komputer itu ya hanya pada satu bagian yang ada di mainboard atau di motherboard. Makanya tetap dipertahankan menggunakan sistem paralel. Kenapa? Karena kecepatan. Ya, ini karena kecepatan. Beda kalau kita mau mengkomunikasikan PC to PC yang jaraknya jauh. Nah, di sini kita tidak bisa memanfaatkan paralel. Kita gunakan yang jalur seri. Nah, data ditransmisikan dalam dua arah, ya, yaitu dari CPU atau istilahnya mikroprosesor ke unit memori atau ke modul. Nah, ini. Jadi selalu melalui CPU ke memori atau memori ke CPU. CPU ke modul atau modul ke CPU. Nah, dari situlah komunikasi yang dilakukan. Semakin lebar bus, maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Nah, ini tadi. Ya, perbandingan antara 32 bit dengan 64 bit, ya pasti akan lebih
cepat transfernya yang 64. Kemudian untuk yang control bus. Untuk yang control bus ini berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data. Ya, seperti tadi jangan sampai terjadi bottleneck ya, karena punya kecepatan yang berbeda. Ya, ini. Kalau kita mengirimkan data ke printer itu pekerjaannya lambat karena terjadi proses mekanis. Kalau toh pun di sana disediakan memorinya jumlahnya juga terbatas. Ya. Nah, disinilah makanya harus dikendalikan, harus diatur. Ya, jangan sampai data yang dikirim sampai tumpah atau hilang. Nah, untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Nah, ini jadi control bus itu untuk mengontrol apakah perangkat piranti yang terhubung itu sudah siap atau belum. Ya. Kalau belum, ya ditunggu ya, sampai nanti mereka memberi informasi sudah siap memproses. Nah, sinyal kontrol sendiri ya itu ada RD, maksudnya adalah read, WR itu adalah write. Sedangkan di sini IO atau M itu adalah input output atau M-nya memori. Ya, ini sinyal read dan write-nya berfungsi untuk mengakses data ke dan dari perangkat. Ya, ini sinyal read dan write. Kemudian untuk yang address bus. Untuk address bus, jadi jalur address bus itu membawa informasi untuk mengetahui lokasi suatu perangkat atau periferal yang pertama. Ya, jadi data ini akan dikirim kemana, periferal siapa yang akan dikirim, atau ingin membaca dari periferal yang mana. Nah, ini address yang mengirimkan datanya. Jadi informasinya melalui jalur address. Kemudian berfungsi untuk memilih lokasi memori atau port yang akan ditulis atau dibaca. Ya, ini. Jadi waktu mau membaca data di alamat mana di memori. Nah, atau kalau mau disimpan pada alamat keberapa di memori. Nah, ini harus diinformasikan. Ya. Nah, disitulah makanya ada jalur address. Kemudian untuk menentukan rute data, ya, bersumber dari mana dan tujuannya kemana. Datanya apakah setelah diolah, ini mau dikirim kemana? Oh, mau dikirim ke monitor, ya sudah. Ya, dikirimkan ke monitor agar bisa dilihat hasil. Atau pengen disimpan, nah, ke hard disk. Nah, ini yang menentukan rute. Dan sifatnya searah. Ya. CPU memberikan alamat yang bertujuan untuk menentukan periferal mana yang dituju. Jadi address bus ini adalah dari CPU ya, menuju ke perangkat atau menuju ke perangkat. Tadi ada bagian controllernya, rangkaian pengendali ini nanti untuk mengendalikan. Nah, yang mengendalikan ini atas dasar perintah dari CPU. Nah, ini. Kemudian semakin besar bus alamat, berarti akan semakin banyak ring lokasi yang dapat dialamat. Pengertiannya bagaimana? Nah, contohnya. Tadi kalau kita punya 32 dengan 16, berarti kan kita bisa menampung 8 kali 4, 32 bit. Yang satunya 8 kali 64. Nah, alamatnya di sini tentunya lebih banyak. Ya, berarti pada satu saat bisa memberikan alamat yang lebih banyak yang 64 dibanding yang 32. Nah, ini jadi semakin banyak data alamat yang bisa dikirimkan sekali. Nah, jumlah alamat dapat dituju pada
bus alamat adalah sebanyak 2 pangkat. Ya, N ini jumlah jalur bus alamat. Ya, 2 pangkat, 2 kali N. Oke. Nah, selain itu, ya, address bus digunakan untuk menandakan, ya, lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Ya, jadi apapun, ya, selalu akan diikuti yang namanya lokasi sumber atau lokasi tujuan. Membaca, nah, berarti kan ada lokasinya, dikirimkan kemana. Ya, ini. Pada jalur di sini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Ya. Oke, tadi sudah, ya, address bus ini terdiri dari 16, 20, dan seterusnya, ya, secara paralel jalur ini. Nah, seperti ini. Ya. Ini sebagai ilustrasi saja, ya. Ini sebuah perangkat CPU, ya, akan memberikan satu informasi. Ya, ini bagian kanan ini adalah ilustrasi sebagai memori. Ya. Kalau misalkan yang akan diakses itu alamatnya pada N125, ya, misalkan di sini, berarti ya CPU akan mengirimkan datanya. Nah, ini karena di sini instruksinya write, berarti apa? Membaca atau menulis. Ya. Kalau di sini informasinya write berarti menyimpan atau merekam. Jadi maksudnya di sini CPU akan menyimpan, ya, sebuah data. Ya, data di sini nanti tergantung datanya apa, pada alamat berapa. Jadi ini adalah bus address atau address bus. Ini data bus. Ini control bus. Ada 3 jalur. Ya. Sehingga ini adalah untuk memberitahu instruksi apa. Apakah write, apakah read. Ya. Kemudian datanya lewatnya di sini. Alamatnya lewatnya di sini. Maka data itu nanti akan tersimpan sesuai dengan yang dikirimkan. Karena menyimpan berarti akan disimpan di sini pada lokasi 125. Jadi data ini nanti akan tersimpan di sini. Ya, ini. Nah, tentunya sebaliknya kalau di sini ganti read. Ya. Kalau read berarti nanti arah datanya tidak ke kanan, tetapi datanya ke arah kiri karena ingin membaca dari memori. Oke, itu adalah address bus. Nah, ternyata yang namanya sistem bus itu ada yang istilahnya dedicated bus. Maksudnya apa? Jadi maksudnya antara saluran data bus, ataupun saluran kontrol bus, ataupun address bus, ya, alamat, ini dalam kondisi terpisah. Ya, dalam kondisi terpisah. Jadi terpisah itu dia punya jalur data sendiri, ya, punya kontrol sendiri, punya address sendiri. Nah, itu yang dinamakan sebagai dedicated. Jadi dipisah. Dia punya jalur sendiri. Ya, bus dibedakan menjadi bus yang khusus yang menyalurkan data saja, alamat saja, atau hanya sinyal kontrol saja. Itu yang dinamakan dengan dedicated. Ya, jadi betul-betul terpisah. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan istilah multiplex bus. Nah, kalau yang multiplex bus itu adalah data, alamat, dan kontrol itu dikirim dalam jalur yang sama menggunakan metode multiplex. Apa itu maksudnya? Jadi hanya ada satu jalur. Ya, hanya ada satu jalur dan jalur tersebut dipakai sebagai jalur data, jalur alamat, dan sekaligus
kontrolnya. Maka biasanya pengirimannya akan diawali kontrolnya dulu. Ya, kontrol dikirim, ya, setelah kontrol dikirim, alamatnya mengikuti, ya, baru datanya digunakan. Ya, model multiplex. Tetapi jalur ini tetap paralel, ya, tetap paralel, hanya karena data bus, alamat bus, dan kontrol busnya ini memanfaatkan jalur yang sama, hanya harus berganti. Jadi kontrolnya dikirim dulu, setelah kontrol dikirim, alamatnya disertakan, ya, baru diikuti data. Nah, ini dinamakan dengan istilah multiplex. Kalau yang dedicate tadi, ya, dia akan mengirimkan kontrol, alamat, data terpisah. Nah, ini bisa dikirimkan secara bersama. Ini yang membedakan dedicate dengan yang multiplex. Keuntungannya yaitu hanya memerlukan saluran sedikit, ya, sehingga istilahnya menghemat tempat, ya, tempat yang ada di mainboardnya secara fisik. Ya, ini. Nah, kerugiannya apa? Ya, kecepatan transfernya jadi menurun. Kenapa? Ya, karena harus bergantian. Ya, kontrol dikirim, ya, alamat baru data, alamat data, dan seterusnya. Ya, ini berbeda dengan yang dedicate. Kalau yang dedicate, begitu kontrol dikirim, ya, alamat dikirim, data bersama. Jadi secara kecepatan itu lebih cepat yang dedicate dibandingkan yang multiplex. Keuntungannya yang multiplex hanya membutuhkan satu jalur. Kalau yang dedicate kan harus 3 jalur terpisah. Ya, ini. Nah, multiplexing yaitu satu jalur dapat digunakan sebagai data, alamat, maupun kontrol bus. Sehingga perlu adanya sistem multiplexing. Jadi ini hampir mirip dengan yang digunakan di dalam yang namanya Universal Serial Bus atau USB. Dia juga menerapkan sistem multiplexing. Jadi jalur ini pakai sebagai alamat, kontrol, maupun data. Ya, itu yang dinamakan dengan multiplexing. Kemudian ada istilah demultiplexing data dan alamat. Nah, ini menggunakan istilahnya address latch enable. Nah, ini adalah untuk memisahkan jalur data dan alamat. Jadi kalau sudah kontrol dikirim, ya, misalkan mau menyimpan, ya, berarti informasi menyimpan sudah diberikan. Nah, tinggal dikirimkan alamat sama data, alamat data. Nah, alamat data ini kan beriringan. Dari sini dibutuhkan sebuah piranti demultiplexing, ya, yaitu untuk memisahkan mana yang data, mana yang alamat, dipisahkan. Ya, nah, itu adalah sistem multiplexing. Ya, jadi pada saat dikirim, dia akan digabungkan. Setelah sampai di lokasi tujuan, dia dipisah lagi. Ya, itu yang model multiplexing. Nah, ini contoh beberapa perangkat tipe IC. Oke. Nah, kemudian untuk jenis bus interkoneksi, jadi di sini bus system atau internal bus interconnection ini merupakan bus yang menghubungkan bagian-bagian dalam sebuah motherboard. Ya, jadi bus yang sifatnya internal. Ya, jadi I/O, ya, memori. Nah, ini ada jalur busnya sendiri secara internal, ya, input output. Sedangkan bus ekspansi atau eksternal bus itu menghubungkan CPU dengan peripheral, ya,
CPU dengan periferal. Jadi beberapa contoh ekspansi, tadi ada bus ISA, ada bus PCI, ya, ada IGB, ada bus USB, ya, ada bus Firewire. Ya, jadi yang dinamakan internal bus itu adalah yang terkait dengan CPU, kemudian I/O, ya, modul I/O, jadi dari CPU ke modul I/O, ya, kemudian juga di memorinya sendiri. Sedangkan ekspansinya atau bus yang eksternal itu adalah CPU yang langsung menuju ke perangkat yang lain, ya, CPU ke PCI ke I/O tadi. Ya, ini. Oke, mungkin itu yang menjadi sedikit gambaran yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan pada hari ini, ya, yang membahas tentang sistem bus tadi. Harapannya ke depan nanti bisa menjadi basic pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana kita nanti akan mengirimkan sebuah data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Baik, untuk itu saya kira cukup pada pertemuan kali ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan perhatiannya dalam mengikuti kegiatan perkuliahan ini. Selamat berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa senantiasa berbahagia. Salam jumpa dan terima kasih.